3 hari berturut-turut malam bermimpi, dan mimpinya itu sama mengenai seorang bayi. Yang pertama, saya dianugerahi bayi, tapi bayi itu terhanyut di sungai ketika banjir. Karena pusaka ini menurut saya mempunyai nilai filosofi atau makna kerohanian yang luar biasa. Salam budaya, rahayu, 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 hastu, dirgayu rastu. Masih bersama kami di channel Pusaka Bumi Wengker. Yang malam ini saya akan mengupas tentang pusaka pribadi saya, pusaka warisan dari leluhur-leluhur saya yang berasal dari tlatah Semarang. Yang pertama, pusaka ini saya peroleh di tahun 2017, yang mana saya awal belajar atau awal belajar mengenai keris masih di sekitaran 4 tahun berjalan. Saya diwasiati sebuah keris atau diamanai untuk disuruh merawat pusaka peninggalan leluhur saya yang berada di Semarang. Pusaka ini bernama pusaka ataupun keris yang berdapur tilam upih, dan mempunyai 3 jenis pamor. Pamor yang pertama, di sini ada pamor ombak segoro di sini, dan yang baliknya di sini bawah ada pamor toyo mambek, kemudian atasnya ada pamor ondo agung yang berjumlah 7. Keris ini diestimasikan di era-era, ada yang mengatakan di era kerajaan Jenggala, ada juga yang mengatakan di era kerajaan Singosari, bahkan ada juga keris ini dibuat keris baru dan diproses menjadi sepuh. Cuma saya sendiri entah apa yang dipandang yang dinilai orang-orang bahwasanya ini keris ABCD, saya nggak peduli. Yang jelas ini keris salah satu peninggalan luhur yang harus kita rawat, kita jaga, kita lestarikan agar keris ini tidak korosi ataupun rusak ataupun berkarat yang pada akhirnya hanya meninggalkan kenangan. Kemudian saya juga akan bercerita tentang gimana proses saya mendapatkan pusaka ini. Ceritanya awal ketika saya mau belajar, saya niatkan belajar untuk menggali kebudayaan atau menggali tentang keris ataupun pusaka. 3 hari berturut-turut malam bermimpi, dan mimpinya itu sama mengenai seorang bayi. Yang pertama, saya dianugerahi bayi oleh seseorang. Dia datang kepada saya, memberikan bayi itu dan menyuruh saya untuk merawatnya. Dan hari kedua sama, ada seorang juga orang tua, dia membawa bayi dan
memberikan bayi itu kepada saya dan menyuruh saya untuk merawatnya pula. Namun yang terakhir tentang bayi juga, tapi bayi itu terhanyut di sungai ketika banjir. Pada waktu itu saya bergegas terjun ke sungai dan menyelamatkan bayi itu. Akhirnya bayi itu bisa saya selamatkan dan kemudian saya rawat. Dan selang 3 hari baru saya pergi ke rumah saudara, yaitu di Semarang. Tidak tahunya di sana itu ada pusaka, dan pusaka itu akhirnya diserahkan ke saya dan menyuruh saya untuk merawatnya. Nah, pusakanya seperti ini. Sebenarnya pusakanya berjumlah 4, namun yang saya bawa cuma 1, dan yang paling berkesan adalah pusaka yang saya bawa ini. Kenapa kok berkesan? Karena pusaka ini menurut saya mempunyai nilai filosofi atau makna kerohanian yang luar biasa. Yang pertama ya karena dasar pusaka itu adalah hasil karya sastra Sang Empu yang benar-benar mengandung makna kerohanian yang sangat dalam juga. Dan ini salah satunya yang saya peroleh dan saya dalami. Ternyata di dalam Bila Keris ini saya mendapatkan sebuah pelajaran yang luar biasa di dalam proses perjalanan kehidupan saya. Yang pertama, keris ini untuk saya pribadi, saya yakin keris ini memang benar-benar dari daerah timur ataupun Jawa Timur. Yang tepatnya di daerah timur agak sebelah utara. Saya tidak tahu daerah mana itu, cuma ketika saya mendapatkan gambaran seperti itu. Yang jelas di daerah di sekitaran pesisir utara. Dan keris ini yang uniknya mempunyai 3 pamor yang berbeda. Dan setiap pamor itu mempunyai makna tersendiri. Makna yang sangat dalam, yang ada hubungannya dengan proses perjalanan manusia. Proses perjalanan manusia mengenali pribadinya atau mengenali jati dirinya. Yang pertama, di sini ada pamor Ombak Segoro. Ombak Segoro merupakan salah satu pamor yang secara pemanaan itu, menurut proses perjalanan saya itu adalah sebuah rintangan, ujian, halangan di setiap orang yang memulai proses belajar ataupun proses perjalanan untuk mengenali jati dirinya. Kenapa kok disebutkan Ombak Segoro? Karena orang yang belajar berproses di wilayah kerohanian ataupun spiritual itu menggambarkan sebuah proses perjalanan yang menuju di tengah samudra ataupun di kedalaman samudra. Jadi pamor tersebut dinamakan pamor Ombak Segoro, yang melambangkan adalah ujian, rintangan, cobaan atau tempaan atau terpaan juga, yang pada akhirnya dia akan menemukan sebuah titik ketenangan ataupun ketentraman ataupun kedamaian, yang pada akhirnya disebutkan di sini digambarkan sebuah pamor Toyo Mambek. Toyo Mambek menggambarkan orang yang sudah tenang jiwanya, wening pikire, ataupun dia sudah bisa nyawiji atau menyatu dengan hukum alam semesta. Yang artinya dia bisa menyesuaikan kapan, di mana ataupun dengan siapa dia berinteraksi.
karena ini eh, Pamertoyo mambek, yang berarti dia itu tenang datar. Yang utamanya dia berkomunikasi dengan orang lain itu dia bisa menyesuaikan. Jadi seperti itu. Dan selanjutnya di atas ini ada pamor, ini Ondo Agung. Ondo Agung merupakan proses perjalanan selanjutnya. Jadi gini, setelah kita tentrem, mendapatkan mendapatkan ketentraman, di sini kawaningan, nah, itu ada proses perjalanan lagi masuk ke dalam diri kita yang dalam, yang paling dalam, yaitu kita masuk ke dalam dimensi sampai dimensi tingkat ketujuh, seperti itu. Nah di situ ada berbagai rintangan, yang rintangan di dalam dimensi itu tidak bisa digambarkan ataupun digambarkan sama persis dengan proses perjalanan yang ada di dunia. Jadi kalau emang benar kita itu kita belum pernah mengalami proses perjalanan itu, mungkin tidak bisa dibicarakan atau nggak bisa bercerita, kecuali hanya orang-orang yang benar-benar mau menggali potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi yang namanya keris ataupun bisa disebut pusaka itu sebenarnya substansi dasarnya adalah gambaran atau kepribadian seorang diri manusia. Tidak ada sedikit pun yang mengandung unsur gaib, unsur unsur kodam ataupun unsur yang lain yang notabene tidak berhubungan dengan akal sehat ataupun hukum alam semesta. Itu sangat unik banget. Ya emang susah untuk gimana caranya kita menikmati atau menyelarasi, memahami sebilah keris. Itu memang sangat sulit, karena tidak bisa keris dinikmati hanya dengan kita melihat materinya saja. Ya karena keris itu digambarkan adalah proses perjalanan, itu berhubungan dengan spiritual ataupun kerohanian ataupun rasa. Jadi substansi dasar kita itu memahami keris adalah kita menggunakan perasaan. Ini seperti itu. Salah satunya seperti ini. Kalau kita memandang keris, kita harus mempunyai sifat kasih sayang ataupun rasa seneng. Rasa seneng ya bukan di keris, tapi rasa seneng mencintai budaya leluhur. Kalau kita sudah mempunyai sifat kasih sayang ataupun bahasanya roman rohib kepada peninggalan leluhur, kemungkinan besar kita bisa menikmati keindahan estetika dari bilah keris ini sendiri. Cuma kalau kita lihat dari segi materinya saja, ya keindahan itu akan terbatas. Siapa yang membatasi? Yang membatasi adalah pikiran kita sendiri. Sekiranya cukup sekian apa yang saya sampaikan tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya tentang mengenal sebuah keris ataupun pusaka. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi manfaat bagi para pemirsa semua. Dan akhirnya salam budaya rahayu rahayu rahayu. Astu dirbi matur suwun.